علمنا به الشيخ فاروق الرازي وعلمنا به شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الثانية قال الشافعي radhiyallahu anhu. Ayat yang kedua berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ila qawlihi walyattaqillaha rabbahu fa amarahu bil kitabati wal isyhadi war rahmi. Dan ayat yang kedua berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, apabila kamu berutang dengan satu hutang kepada waktu yang ditentukan, maka tulis olehmu akan dia. Tulis olehmu akan dia. Dan takwalah kamu kepada Allah. Fa'amarana, maka kita diperintahkan ketika kita berutang, baulah surat bil kitabah, surat perjanjian, wal ishad, dan ada beberapa orang saksi. Apabila kita berutang, ulah surat perjanjian dan ada beberapa saksi, warahmi, dan di dalam surat menyurat itu yakni bertulis surat pasal utang piutang. Wa dhahirul amri lil wujubi, dan zahir ini perkara hukumnya wajib, dan faktubuhu karena itu fi'il amar, asal fi'il amar itu lil wujub, maknanya wajib. Jadi melalui surat perjanjian ketika utang piutang itu hukumnya asalnya wajib, faktubuhu. Wa dhahirul amri lil wujubi. Tsumma qala ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Tetapi apabila amanah sebahagian kamu akan sebahagian, maka tunaikanlah amanah tersebut. Fahadhil ayatu dalat ala annal amra bil kitabati wa syuhudi wa rahni amru irsyadin la amru ijabin. Artinya dengan ayat yang kedua ini menunjukkan bahwasanya perintah dengan menulis surat perjanjian dan beberapa orang saksi dan masalah surat utang piutang itu cuma perkara yang lebih baik. Irsyad itu yang lebih baik, bukan perkara masalah wajib. Li'anna qawlahu fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Fa hadhil ayatu dalat ala anna al-amra bil kitabati wasyuhudi warahni amru risadil amru ijabin, li anna qawlahu ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu ibahatan liman ya'manu ba'dukum ba'dan. Karena ayat fa in amina ba'dukum itu menunjukkan menulis surat utang piutang itu cuma harus. Waliyadul kitaba wasyuhuda warahna, maka panggil olehmu tukang tulisnya dan beberapa orang saksi, dan itu masalah utang piutangnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa minal lataifi al-mustambidati min hadhihi ayah anna syahadatal abdi ghairu maqbulatin. Dan berkata musannif, ini kitab daripada lataif nang halus-halus yang diambil daripada ini ayat, bahwasanya saksi seorang abid itu tidak diterima.
Jadi yang jadi saksi itu harusnya orang yang merdeka. Jadi budak itu tidak bisa menjadi saksi. Li'annahu ta'ala qala wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u. Dan tidak diterima saksi itu kecuali yang dipanggil. Artinya kalau orang itu kada dipanggil ini hendak jadi saksi sorongan misalnya kada kawa. Harus orang yang ditentukan dan nang saksi tadi pun orangnya harus merdeka. Dan orangnya saksi itu orang yang melihat itu kejadian. Kada mau orang yang jadi saksi itu nang kada melihat kejadian. Fa umira kullu man kana syahidan bi ayaturukal ibaa wal abda, maka diperintahkan setiap orang yang ada menjadi saksi itu dengan cara dia meninggalkan enggan menjadi saksi atau yang tidak boleh menjadi saksi itu yakni abid. Qad yajibu alaihi ayyaba, terkadang wajib atasnya dia itu tidak mau menjadi saksi. Wahaisu wajib lil ibau lazima qat'an, apabila orang itu kadang mau menjadi saksi wajib itu qat'an diputuskan alla yakunal abdu syahidan, seperti seorang abid tidak bisa menjadi saksi. Seperti seorang abid itu tidak bisa menjadi saksi. Wallahu a'lam. Al-ayatu tsatsa anna ayatal wudu qad istambatna minha mi'ata masalatin fil fiqh. Ayat yang ketiga kata ilmu, ayat masalah wudu itu sungguh kami mengambil daripada itu ada 100 masalah pada masalah fikih dari ayat masalah wudu. Ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i, waqad dzakarnahu fi tafsiril kabir, dan kami telah menyebutkan akannya di dalam tafsir al-kabir. Ujar pengarang ini kitab karena sidin pengarang dia tafsir nadana tafsir al-kabir. Wa nahnu nadhkuru hahuna min tilkal masail syai'an qalilan fanaqulu, dan kami di sini menyebut daripada yang demikian itu masalah sedikit, dan kami kata qaulu ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, seperti firman Allah, hai orang beriman apabila kamu hendak, idza qumtum ila sholah, apabila kamu menghendaki sembahyang, idza qumtum, jika kita arti qumtum itu fi'il maudhi lah, apabila kamu sudah selesai sembahyang maka basuh muka kamu. Artinya jadi berwudu itu setelah selesai sembahyang, karena kumtum itu fi'il maudhi menunjukkan masa yang telah lalu. Kalau kita mengikuti itu ayat tadi, idza kumtum, apabila kamu sudah selesai sembahyang maka berwudulah kamu. Al-Maidah yadullu 'ala niyati wa wujubi tartibi, dan dari ayat ini menunjukkan di situ ada niat, di situ ada wajib itu ketika berwudu kita itu tertib. Nang faksilu wujuhakum wa idakum ilal marafiq, artinya di situ sudah ada kandungan, ada niat, ada masalah wajib itu tertib, masuk muha, basuh tangan, lalu basuh rambut, lalu basuh kaki, itu tertibnya. Amal awal, fali'anna qala ta'ala faghsilu wujuhakum yadullu ala anna ghusla hadhil a'dha'i ma'murun bihi, bahwasanya menunjukkan ini ayat membasuh ini anggota tubuh ketika berwudu, yakni seperti muka, itu perintah Allah Ta'ala. Wa kullu ma kana ma'muran bihi fa innahu yajibu ayyakuna manwiyan,
Setiap apa yang diperintahkan Allah wajib bahwasanya di situ ada niat. Jadi setiap perintah Allah maka di situ wajib ada niat, apapun itu perintah Allah, perintah sembahyang, perintah berwudu, perintah puasa, pokoknya setiap perintah Allah di situ wajib ada niat. Naik haji misalnya, karena itu perintah, di situ wajib ada niat. Wa kullu ma'murin bihi fa innahu yajibu ayyakuna manwiyan. Wajib ada niat. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Firman Allah Ta'ala, dalilnya tidaklah diperintahkan mereka itu kecuali menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Mukhlishina lahudin hunafa. Wajadal istilah bihi anna qawlahu mukhlishina halun. Mukhlisin itu menjadi hal. Liya'budullaha, menyembah mereka itu akan Allah, hal keadaan mereka itu ketika beribadah itu yakni ikhlas. Hal keadaannya ikhlas, lahudin bagi ini patakdiru wa ma umiru bi syai'in illa bi ayya'budullaha la ma yakununa mukhlisina lahuddin. Tiadalah diperintahkan mereka itu dengan sesuatu, dengan bahwa mereka menyembah Allah Ta'ala ketika mereka itu kecuali ikhlas bagi ini agama fil ityan bitil kal ibadati wa hadza yaqtadi ayyakuna al ikhlas mu'tabiran fi kullil ibadati. Seluruh ibadat itu yang diiktibar Allah, yang dinilai Allah itu yakni ikhlasnya, bukan ibadahnya. Jadi seluruh ibadah itu nang jadi nilaian Allah itu yakni ikhlasnya. Kayak sembahyang itu bukan nang dinilai Allah itu rukunya, sujudnya, tapi itu ikhlasnya. Ikhlas tadi apa? Yakni niat. Nang dinilai Allah itu ikhlasnya. Ikhlas itu yakni niat. Ayakun ada semua tabirun fi kulli ibadi wal ikhlas ibaratun aniniyatil khalisah. Arti ikhlas itu yakni satu ibarat daripada niat yang bersih. Ikhlas itu niatnya cuma semata-mata karena Allah. Tidak ada campuran. Arti ikhlas itu tidak ada campuran. Ikhlas itu asli. Wa idza kana niyatu al-mukayyifatu mu'tabaratan kana ahlus aslan niyati mu'tabiran. Dan apabila adalah niat itu yang diiktibar, maka asal niat itulah yang diiktibar. Fasabata anna kulla wudu'in makmurun, maka tetaplah setiap wudu itu diperintahkan Allah. Wasabata anna kulla makmurin bihi yajibu ayyakuna manwiyan, dan tetaplah apa yang diperintah Allah itu wajib ada niat. Dan tetaplah apa yang diperintah Allah itu wajib ada niat. Illa ma khasara bidalilil munfasili wa yalzamu ayyakuna kulla wudu'in manwiyan. Kecuali ujar sidin apa-apa yang khusus dengan dalil yang terpisah, maka lazim bahwasanya adalah setiap wudu itu ada niatnya.
lazim setiap wudu itu ada niatnya. Fa'in kila qaulu ta'ala wa ma umiru. Lalu orang batakon lagi, apabila orang batakon di dalam firman Allah disebut wa ma umiru, dhamirun aidun ilal ladzina taqaddama dzikruhum. Kata-kata wa ma umiru itu dhamirnya itu kembali kepada kalimat yang telah terdahulu sebutannya. Wahum ahlul kitab, yakni kembalinya kepada ahli kitab. Fakana takdiru wa ma umiru ay ahlal kitabi, tiadalah diperintahkan mereka itu kepada ahli-ahli kitab, mereka itu ahli kitab, kecuali menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Wa hadza yang tadi ayakun al-ikhlasu wajiban ala ahli kitab. Berarti ini menunjukkan ikhlas itu wajib kepada ahli kitab. Palima kuntum innahu yakun wajiban ala ummati sayyidina Muhammad. Kenapa kamu mengatakan ini wajib kepada umat Nabi Muhammad? Cakap bahasa orang Barat itu kan asbabun nuzul daripada itu ayat yang turun kepada bubuhan ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaruna min ahlil kitab. Asalnya turunnya kepada ahli kitab. Kenapa ditujukan itu kepada umat Nabi Muhammad? Sallamnahu lakinnahu ta'ala lam yaqul wa ma umiru illa bi ayya'budullah mukhlishina hatta yatimma dalilukum bal qala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan Allah tidak mengatakan wa ma umiru, tiadalah diperintah mereka itu kecuali mereka menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, hal keadaan ikhlas sehingga sempurna dalil kamu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishinin palima kutum innahu yadullu ala qaulikum, dan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishidun lahuddin. Kenapa kamu mengata innahu yadullu ala qaulikum, ini menunjukkan atas perkataan kamu. Wal jawab an inna qaulu ta'ala wa ma umiru in kana al muradu minhu wa ma umiru fi Taurat wal Injil wa illa bi kada au kada, karena hadha hikayatan an syar'i man qablana wa in kana al murad minhu wa ma umiru ala lisani Muhammad sallam illa bi hadhil asya kana maqsuduna hasilat panaqulu hadzal ihtimalu tsani aula wa yadullu alaihi wujuhun. Dan jawaban Mujaddidin firman Allah taala wa ma umiru, sekalipun yang dikehendaki itu ahli kitab, tapi wa ma umiru fi Taurah wal Injil illa bi kada wa kada. Di dalam kitab Taurat dan Injil pun semua diperintah seperti itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Karena hadza hikayatan an syar'i man qablana, ini adalah hikayat daripada syariat sebelum kita. Wa in kana al murada minhu, sekalipun yang dikehendaki pada ahli kitab, wa ma umiru ala lisani Muhammad ila bihadil asya, dan melewat lidah Nabi Muhammad pun diperintahkan kepada umatnya dengan ini perkara, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Karena maksuduna hasilan fanaqul hadil ihtimalu tsani aula wa yadul alaihi wujuhun innal ayata ala hadza takdiri tufidu faidatan syar'iyatan wa humila kalam Allah taala ala ma huwa aktsaru faidatin aula. Inna dzikra Muhammadin sallallahu fi qad taqaddama fi hadhil ayah wa huwa qaulu ta'ala hatta ta'tiyahumul bayyinatu rasulun minallahi wa dzakara sa'ilal anbiya lam yataqaddam. Innahu ta'ala khatamal ayah biqaulihi wa dzalika dinul qayyimah wa dzalika dinul qayyim, dan Allah mengakhiri ayat dengan firman-Nya wa dzalika dinul qayyimah wa hukima bi annal madhkur fi hadhil ayah huwa dinul qayyimah.
maka dihukumkanlah bahwasanya yang disebut pada ini ayat yakni agama yang lurus. Artinya nang wa ma umiru illa liya'budullah itu ujar sidin nang diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah itu yakni agama yang lurus ini yakni agama Islam. Bahwa wajib ayakuna dzalika syar'an mu'tabaran fi haqqina. Wal jawabu an bi amman lamu fi qouli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah. Lam yang ada di liya'budu itu albatata fanaqulu hadhi lam lamul qurdi. Lam yang ada di liya'budu itu lam qurdi, lam tujuan. Wa dzalika fi haqqi ta'ala muhalun. Yang demikian itu pada hak Allah Ta'ala itu mustahil. Fala budda fihi minat ta'wil. Kalau dikatakan lamnya itu lil qurdi, tujuan Allah memerintahkan kita di dunia ini menciptakan kita ini yakni supaya kita menyembah sidin. Allah itu mustahil punya tujuan ketika menciptakan kita ini supaya kita menyembah sidin. Sidin menciptakan kita ini terserah kita aja lagi. Allah tidak ada punya koran, Allah tidak ada punya tujuan ketika menciptakan makhluk. Kalau pang sidin punya keinginan supaya kita menyembah sidin itu kedadak. Wal jawabu qala al-farra'u al-arab taj'alu lam fi mawdhi'in. Qala al-Farra berkata Imam Al-Farra itu ahli nahwu. Al-Arab taj'alu lam bi mawdhi'i inna fil umuri wa hiya al-iradatu katsiran. Bahwasanya ujar Imam Al-Farra orang Arab itu menjadikan lam pada menempati inna pada suatu perkara wa fil iradati katsiran dan pada kehendak yang banyak. Min dzalika qaulu ta'ala fil iradati yuridullah liyubayyina lakum. Seperti firman Allah, Allah menghendaki liyubayyina lakum atau yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Wa qala ta'ala fil amri wa umirna linuslima li rabbil alamin wa hiya fi qiraati Abdillah wa ma umiru illa ayya'budullah. Jadi makna daripada itu liya'budu yakni maknanya inna atau in atau an. Jadi maknanya wa ma umiru liya'budul wa ma umiru illa liya'budu ayya'budu. Tidaklah mereka diperintah kecuali bahwa mereka itu menyembah akan Allah Ta'ala. Wa inda hada yazulu soal. Dan ketika makna daripada wa ma umiru illa ayya'budullah, maka hilanglah ini pertanyaan. Yahsulu maksud huwa dilalatul ayah ala anna niyata wajibatun fil wudu, bahwasanya niat itu wajib pada ketika berwudu. Amma dilalatu ayah ala wujubi tartib faqad dzakarnaha fi babi usul fikih. Dan masalah wajibnya tartib kami telah menyebutkan akannya di bab usul fikih. Wa minal masailil mustanbitati minal ayati ala madhab Syafi'i qauluhu ta'ala aula mastumun nisaa qala Rabi' bin Sulaiman su'ila Syafi'i anil mulamasah faqala hiya al-lamsu bil yadi. Pernah Rasulullah berkata, Rabi bin Sulaiman ditanyakan kepada Imam Syafi'i masalah menyentuh perempuan, lamastumun nisa. Masalah menyentuh itu faqala hiya al-lamsu bil yadi, menyentuh itu dengan tangan. Menyentuh itu dengan tangan.
Ala tara anna masamnaha anil mulamasati wal mulamasah ayal misal saubu biyadihi liyastadihu wala yuqallibuhu. Arti mulamasah itu dia menyentuh pakaian dengan tangannya untuk menukar pakaian tersebut, bukan untuk membalik akan dia. Qala syair fa'al mastukab bi kabbau talabal ghina walam adri inna juda min kabhi ba'di. Kutu wabil ayati qira'atani mutawatirani aula mastumun nisa wa aslul mulamasah wa alam subiyadi au bi an addu kulla alama qarrahu asy-Syafi'i ila anna fil urub ikhtassa dalika bil wiqa. Ada yang mengartikan yang membatalkan wudu itu lamastumun nisa itu yakni jima. Jadi kalau misalnya kita menjapai aja dengan tangan kita itu tidak membatalkan wudu. Karena masuk lamastumun nisa ay jama'tumun nisa. Artinya menyentuh bini kita atau misalnya dengan tangan atau dengan yang lainnya asal jangan jima itu tidak membatalkan wudu karena lamastum bimana jama'tum. Ada tadi nang asal lamastum itu kenapa kita batal wudu karena kita menyentuh bini kita pakai tangan kita atau pakai batis kita atau pakai yang lainnya. Tapi ada nama arti lamastum itu dengan jama'tum. Wa ammal qira'atu tsani wa hiya au lamastum fala niza'annaha haqiqatan min al-lamsi. Amma qira'atu al-mulamasa fa inna sahihatun fi anna al-wad'a bidunil inzal mujibun lil ghusli. Apabila bahwasanya mana mula salah saling menyentuh maka itu nyata annal wad'a bidunil inzal mujibatun lil ghusli. Bahwasanya jima dengan tanpa keluar air mani itu mewajibkan mandi. Jima dengan tanpa keluar air mani itu mewajibkan mandi. Summa innahu ruya fil akhbar anna sahabata radhiyallahu anhum raja'u fi ma'rifati hadil mas'alah ila qauli Aisyah radhiyallahu anha wa qalat fa'altu ana wa Rasulullah sallam summa iktasalna. Kami ujar apa? Ujar Siti Aisyah memperbuat seperti itu lawan Rasulullah, kemudian kami mandi. Wa hada indi dhaifun fa innal ayata ala hadzal hukmi wa lima rajau bihi ba'da bani la khabaril wahyi tawadan fa in wa ala rasulullah la yadullu fa inna fi'la rasulullah la yadullu ala al wujub lianna kana yaf'alu al mandubat al kasarah illa idza kuna al asl fi af'alih wa al wujub liqouli ta'ala wattabi'uhu ila an hadha tariqa fi ghayatil umum wal ayah allati talawnahu fi ghayatil khusus wal khasu aqwa minal am la siyama idza kana al khasu qur'anan wal am khabarun wahidun. Wa minal masail mustamita min al ayati qaulu ta'ala fatayammu sa'idan thayyiban an-nisa qala Syafi'i wa la yaqa'u ismu sa'id ila ala turab dhi ghubarin wa qala ajuzadu as-sa'id wajul ardi turaban aw ghairu turabin. Ada lagi masalah yang lain ketika Imam Syafi'i mengambil ini ayat yakni fatayammu sa'idan thayyiban, bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Maka berkata Imam Syafi'i yang dimaksud sa'id itu yakni tanah yang ada debunya. Jadi maksud sa'id dan thayyiban tanah yang ada debunya. Itu syarat bertayamum tanah yang ada debunya. Wa qala ajuzazu as-sa'id wajul ardi. Ujar Imam Ajuzat yang namanya sa'id itu permukaan tanah. Turaban au kana ghairahu, sama ada debunya atau kada. Permukaan bumi sama ada tanah atau lainnya. Wa idza kana sakhran la turaba alaihi, apabila di situ
ada batu kadada tanah atasnya, ujar Imam Juzad boleh aja kita batayamum karena syarat tayamum itu nang ada barang di permukaan bumi walaupun kadada tanahnya, misalnya batu boleh aja kita batayamum. Di batu itulah turaba faduriba taim yadahu alaihi wa masu azaihi wa huwa qaulu Abi Hanifah, dan ini pun perkataan daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصحبه أجمعين. وفانك من يا رب الرحمن يا مولانا يا مجيب الحاضرين وتوسلنا إليك بالحق.